Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sultech Geometry Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan beberapa latihan soal mengenai integral fungsi aljabar, di mana untuk materi integral fungsi aljabar telah selesai kita pelajari pada video-video sebelumnya. Untuk teman-teman yang belum menonton video sebelumnya atau belum paham mengenai apa itu integral, bagaimana cara mengerjakan integral, dan untuk apa saja integral itu, bisa teman-teman cek di video sebelumnya agar bisa paham mengenai apa yang saya jelaskan setelah ini. Kita di sini akan membahas latihan soal pada bab integral. Latihan soal. Jadi kita di sini akan membahas latihan soal, kurang lebih 5 soal yang akan kita bahas. Soal yang kita bahas saya ambil dari contoh soal UTBK, juga soal UNBK. Maka dari itu soal-soal yang akan keluar adalah soal-soal yang menjebak. Kita mulai dari nomor 1. Kita punya integral 1 hingga 36. Jadi panjang ya, 1 hingga 36. 3 per akar X dalam kurung 3 plus akar X pangkat 3 per 2 dx. Jadi soalnya cukup rumit ya, angka-angkanya silahkan dilihat. Bagaimana untuk mengerjakan soal seperti ini? Soal seperti ini bisa kita gunakan cara substitusi, yaitu merubah sebuah bilangan yang kompleks menjadi suatu variabel untuk dimisalkan. Jadi seperti ini caranya. Kita misalkan U itu 3 plus akar X. Kenapa kok 3 plus akar X? Karena 3 plus akar X itu bilangan yang paling kompleks ya di antara yang lain. Jadi kalau du per dx adalah setengah x pangkat min setengah, atau bisa jadi 1 per 2 akar x. Dengan demikian dx adalah 2 akar x du. Jadi kita misalkan dx adalah 2 akar x du ya. Sekarang kita kembali ke soal. Dari soal ini kita tulis kembali integral 1 hingga 36. Setelah itu 3 per akar x. Untuk 3 plus akar x di sini kan kita sudah rubah menjadi u. Berarti kita tulis dalam kurung u pangkat 3 per 2. Pangkatnya jangan lupa 3 per 2. Setelah itu dx kita rubah menjadi 2 akar x du. 2 akar x du. Sampai di sini kita bisa melakukan eliminasi atau coret-mencoret, yaitu dari akar x kita coret ya, akar x kita coret, tinggal 3 per u pangkat 3 per 2 dikali 2 du. Setelah itu untuk u pangkat 3 per 2 kita naikkan ke atas menjadi integral 1 hingga 36. 3 dikali 2 6, u pangkat min 3 per 2. U pangkat min 3 per 2. Dari mana min 3 per 2? Karena kalau di bawah atau posisinya sebagai penyebut menjadi 3 per 2. Kalau di atas dinaikkan menjadi min 3 per 2 du. Setelah itu baru kita integralkan menjadi min 3 per 2. Kita tambah 1 menjadi min 1 per 2. Jadi 6 dibagi min 1 per 2 adalah min 12. Bisa teman-teman hitung, 6 dibagi min setengah adalah min 12. U pangkat min 1 per 2. 1 hingga 36. Seperti ini ya. Setelah itu kita kembalikan bentuk U. Menjadi min 12 dalam kurung 3 plus akar X pangkat min setengah. Pangkat dari 1 hingga 36. Kita normalkan kembali bentuknya menjadi min 12
dibagi akar 3 plus akar X. Jadi pangkat min setengah kita kembalikan ke bawah menjadi penyebut, menjadi 3 plus akar X. Pangkat setengah kita jadikan akar. Setelah itu kita kasih batas 1 hingga 36. Kita masukkan 36 ke dalam X. Jadi min 12 per akar 36 yaitu 6. Kita tulis berarti akar 36 kan 6 ya. Berarti 6 tambah 3, 9. Kita tulis 6 tambah 3. Dikurangi dalam kurung 1 kita masukkan jadi min 12 per akar 3 ditambah akar 1 berapa? 1. Setelah itu kita sederhanakan kembali. Min 12 per akar 9 adalah 3. Dikurangi akar 4 adalah 2. Sama dengan min 12 dibagi 3 adalah min 4. Min ketemu min jadi plus. 12 dibagi 2, 6. Berarti hasilnya adalah 2. Jadi integral 1 hingga 36 3 per akar X dikali 3 plus akar X pangkat 3 per 2 dx hasilnya adalah 2. Apabila belum paham silakan di playback kembali agar teman-teman bisa paham bagaimana cara mengerjakan bentuk soal yang seperti ini. Kita lanjut ke bentuk soal yang kedua. Untuk bentuk soal yang kedua, ini saya ambil dari contoh soal UNBK. Soalnya yaitu integral A hingga 1 12x dikali x kuadrat plus 1 kuadrat. Jadi habis kuadrat dikuadratkan lagi. Dx sama dengan 14. Ini adalah soalnya, berarti di sini kita disuruh mencari A. Berapa batas bawahnya. Soal ini bisa kita selesaikan juga menggunakan metode substitusi. Yaitu misal U adalah x kuadrat plus 1. Du per dx adalah 2x. Dx adalah dx adalah du per 2x. Kita kembali ke soal. Jadi integral A hingga 1 12x x kuadrat plus 1 menjadi u kuadrat dx menjadi du per 2x. Du per 2x sama dengan 14. Di sini bisa kita coret-coret. 12x dibagi 2x menjadi 6. 12 dibagi 2 kan 6. Berarti sisanya adalah integral A hingga 1 6u kuadrat du sama dengan 14. Dari sini kita integralkan menjadi 2u pangkat 3 2u pangkat 3 dengan batas atas 1, batas bawah A sama dengan 14. Kita kembalikan u menjadi x kuadrat plus 1. Sehingga seperti ini, 2 dikali x kuadrat plus 1 pangkat 3, batas atas 1, batas bawah A sama dengan 14. Baru kita jabarkan atau kita distribusikan 1 dan juga A menjadi 2 dikali 1 kuadrat 1 ditambah 1, 2 pangkat 3, 8. Dikurangi 2 A kuadrat plus 1 pangkat 3 sama dengan 14. 2 dikali 8, 16. Dikurangi 2 dikali A kuadrat plus 1 pangkat 3 sama dengan 14. Di sini bisa kita pindah ruaskan. Yaitu ini kan minus, kita pindahkan biar positif. 14 kita pindahkan sebelah kiri. Jadi 16 dikurangi 14, kan 14 pindah sebelah kiri ya. 16 dikurangi 14 sama dengan 2. Min 2 A kuadrat plus 1 pangkat 3 kita pindah ke sebelah kanan menjadi 2 A kuadrat plus 1 pangkat 3. Setelah itu 2 dengan 2 bisa kita coret menjadi 1 sama dengan
A kuadrat plus 1 pangkat 3. Teman-teman tahu kan, bilangan berapapun kalau dipangkatkan hasilnya 1, berarti bilangan itu harus adalah 1. Jadi berapa A-nya biar bilangan sebelah kanan ini sama dengan 1? Karena yang dipangkatkan 3 hasilnya 1 adalah hanya bilangan 1 saja. Berarti A-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena kalau 0 kita masukkan kepada A, 0 kuadrat kan tetap 0. Ditambah 1 sama dengan 1. Berarti pembuat 1 dari bilangan ini adalah 0. Bisa kita simpulkan berarti A sama dengan 0. Ini adalah bentuk soal dari integral yang kedua. Jadi soal-soal integral itu seperti ini. Jadi tidak melulu kita disuruh mencari hasil dari integral tentu, dari integral tak tentu. Kadang kita juga disuruh mencari batas akhir atau batas atas dan juga batas bawah. Setelah itu kita lanjut ke yang ketiga. Tipe soal yang ketiga. Tipe soal yang ketiga, kita beralih pada luas daerah. Kita beralih pada luas daerah. Misal kita punya sebuah bidang kartesius. Setelah itu kita juga punya garis. Kita punya garis atau persamaan yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Ya, kita punya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Atau biar enggak 1, kita jadikan 4 aja deh. X kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Biar enggak terlalu kecil. Setelah itu kita juga punya sebuah kurva seperti ini. Jadi kurvanya ini memotong di sumbu X. Dengan persamaan kurva X min 1 kuadrat min Y sama dengan 1. Jadi X min 1 kuadrat min Y sama dengan 1. Berapa luas daerah yang diarsir? Kita arsir luas daerahnya ini. Jadi kita arsir luas daerahnya adalah ini. Berapa luas daerah ini? Jadi daerah ini kita bagi menjadi 2 bagian. Kita jadikan yang atas sebagai daerah pertama, yang bawah menjadi daerah kedua. Jadi bisa teman-teman lihat di atas sumbu X daerah pertama, di bawah sumbu X daerah kedua. Setelah itu untuk menghitung dengan sumbu X, berarti kan nanti adalah integral dx. Berarti kita harus jadikan Y sama dengan. Persamaan yang pertama kita jadikan Y sama dengan, sehingga X min 1 kuadrat min 1 sama dengan Y min 1. Ya, X kuadrat X min 1 kuadrat min 1 sama dengan Y. Tinggal kita bolak-balikkan. Untuk persamaan yang kedua, kita jadikan juga menjadi Y sama dengan. Caranya bagaimana? Y kuadrat sama dengan 4 min X kuadrat. Y sama dengan akar 4 min X kuadrat. Setelah itu baru kita hitung luas dari daerah itu. Kita tulis luas total sama dengan luas 1 ditambah luas 2. Luas 1 yaitu yang atas, X min 1 kuadrat min 1 sama dengan Y. Berarti integral, kita cari dulu batasnya. Batasnya yang mana? Batasnya yaitu ini sampai ini. Dari mana 0 sampai 2? Teman-teman kan tahu ini adalah lingkaran. Ini juga persamaan lingkaran. Dan lingkaran memiliki jari-jari. Ini kan memotong di jari-jari lingkaran kan ya. Di lingkarannya kan yang dipotong, berarti panjangnya yaitu jari-jarinya. Jari-jarinya yaitu R kuadrat. R kuadrat sama dengan 4, berarti R sama dengan 2. Berarti bisa kita simpulkan di sini adalah 2. Untuk luas pertama ini, kita akan gunakan persamaan yang bawah. Y sama dengan
4 min X kuadrat. Mengapa kita gunakan yang bawah? Karena teman-teman bisa lihat untuk luas bidang 1 ini hanya dipengaruhi oleh persamaan lingkaran aja. Jadi persamaan kurva ini tidak mempengaruhi luas daerah 1. Paham kan teman-teman? Jadi luas daerah 1 kan cuma dipengaruhi oleh persamaan lingkaran. Persamaan kurvanya kan tidak mempengaruhi sama sekali luas daerah pertama. Oleh karena itu kita tulis integral 0 hingga 2 akar 4 min X kuadrat dx ditambah luas daerah yang kedua. Luas daerah yang kedua berada di bawah sumbu X. Berarti kita tulis dalam kurung min integral 0 hingga 2. Setelah itu kita masukkan persamaannya, yaitu X min 1 kuadrat min 1 dx. Jadi seperti ini kita betulkan akar 4 min X kuadrat dx ditambah. Ini kan negatif ya. Negatif 0 hingga 2. Kalau teman-teman lihat di video sebelumnya, kalau negatif itu dibalik. Sifat integral yang ketiga kalau enggak yang keempat. Jadi negatif itu dibalik menjadi yang atas berada di bawah, yang bawah berada di atas, menjadi 2 hingga 0 X min 1 kuadrat min 1 dx. Ini adalah tipe soal yang ketiga. Tipe soal luas daerah. Tapi teman-teman tidak disuruh mencari berapa luasnya, melainkan disuruh menentukan rumus untuk mencari luas daerah tersebut. Jadi ini adalah tipe soal integral yang ketiga. Setelah itu kita lanjut ke tipe soal integral yang keempat. Tipe soal integral yang keempat yaitu sama, kita punya diagram kartesius. Kita juga punya sebuah kurva. Kita punya garis juga. Berapa aja persamaannya? Jadi untuk kurva ini persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Untuk garisnya persamaannya adalah Y sama dengan 5 min X. Disuruh mencari, ini 0 ya, disuruh mencari luas daerah yang ini. Disuruh mencari luas daerah yang ini. Bisa teman-teman cari tahu titik ini. Berapa titik ini? Ini kan berarti Y-nya 0 karena menempel di sumbu X. Berarti Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya adalah 5. Artinya adalah titik 5. Bagaimana untuk mencari luas dari daerah ini? Kita punya dua bagian di sini. Mengapa kita bagi menjadi dua bagian? Karena tidak mungkin kita menghitung langsung. Maksudnya menghitung langsung tidak bisa. Kita langsung X kuadrat plus 2X plus 1 dikurangi 5 min X. Tidak bisa. Karena di bagian sebelah kiri atau luas pertama itu hanya dipengaruhi oleh kurva. Dan luas yang kedua hanya dipengaruhi oleh garis. Bisa teman-teman lihat di sebelah kiri ini kan cuma luasnya kurva aja. Di sebelah kanan cuma luasnya garis aja berbentuk segitiga, ya kan? Baru kita hitung ini titik yang tengah ini. Berapa titik tengah ini? Baru ini bisa kita gunakan Y sama dengan Y. X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 5 min X. Berarti X kuadrat plus 3X 1 dikurangi 5 min 4 sama dengan 0. Kita faktorkan X plus 4 X min 1. Berarti X sama dengan min 4 atau X sama dengan 1. Berarti untuk yang ini bisa kita pastikan ini adalah 1 karena satunya adalah min 4. Min 4 kan posisinya di sini.
Baru kita cari integralnya. Integral yang pertama, luas yang pertama. Integral 0 hingga 1. Karena luas yang pertama 0 hingga 1. 0 hingga 1, x kuadrat plus 2x plus 1 dx. Setelah itu kita integralkan menjadi sepertiga x pangkat 3 plus x kuadrat plus x 1 hingga 0. Baru kita hitung, 1 kita masukkan menjadi sepertiga plus 1 plus 1 dikurangi 0. Saya tulis 0 gitu aja ya, karena 0 dimasukkan di x berapapun, dengan pangkat berapapun, hasilnya pasti 0. Jadi 1 kita masukkan menjadi sepertiga x pangkat 3, 1 plus 1. Hasilnya adalah 2 ditambah sepertiga, atau 2 1/3 bagian. 2 1/3 atau kita sama dengankan menjadi 7/3. Setelah itu kita beralih ke luas yang kedua, yaitu yang ini, luas 2 yang hanya dipengaruhi oleh segitiga. Integral 1 hingga 5 min x dx sama dengan 5 min x dx adalah 5x min 1/2 x kuadrat dengan batas atas 5 dan batas bawah 1. Setelah itu kita substitusikan 5 dan juga 1. 5 kita substitusikan menjadi 25 dikurangi 25/2 dikurangi 5 dikurangi setengah. Langsung saja 25 dikurangi 25/2 hasilnya adalah 25/2. 5 dikurangi setengah adalah 4 1/2 atau juga bisa disebut menjadi 9/2, sehingga jawabannya adalah 16/2 atau 8. Di luas total dari daerah ini bisa kita hitung dari luas pertama ditambah luas kedua. Luas pertamanya 7/3, luas keduanya 8. Atau bisa kita jadikan sebagai pecahan menjadi 31/3. Bisa juga sebagai 1/3. Ini adalah tipe soal untuk integral yang keempat. Dimana yang ketiga tadi kita ditentukan atau diperintahkan untuk menentukan rumus integralnya. Dan yang keempat ini kita diperintahkan untuk mencari luas daerahnya. Ini adalah tipe soal yang keempat. Berlanjut kita ke tipe soal yang kelima mengenai benda putar. Ya, jadi tipe soal yang terakhir ini mengenai benda putar. Nomor 5. Untuk soal benda putar biasanya berbentuk sama seperti yang nomor 3 dan 4 tadi. Menentukan rumusnya juga bisa disuruh mencari volumenya. Kalau tadi kita disajikan sebuah grafik, sebuah gambar, terus kita tinggal menghitung bagaimana rumusnya dan berapa luasnya. Sekarang kita coba menggunakan soal cerita, yaitu daerah P terletak di kuadran 1 yang dibatasi oleh grafik atau yang dibatasi oleh kurva, yang dibatasi oleh parabola. Y sama dengan x kuadrat, Y sama dengan 4x kuadrat, dan Y sama dengan 4. Berapa luas, berapa volume ya? Sekarang kita ke volume. Berapa volume benda putar jika P diputar terhadap
sumbu Y. Jadi berapa volumenya apabila daerah ini diputar terhadap sumbu Y. Sekarang kita gambar dulu grafiknya. Yang pasti kita jadikan diagram kartesius dulu. Kuadran 1 kan di sebelah sini ya, kuadran 1. Jadi kita fokuskan menggambar di sebelah kanan atas. Kita gambar dulu yang Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat sama Y sama dengan 4X kuadrat. Kita gambar yang Y sama dengan X kuadrat dulu. Y sama dengan X kuadrat. Y-nya berapa? Maaf. X-nya berapa agar Y-nya 0? Berarti X-nya harus 0. Berarti titiknya 0,0. Selanjutnya, X-nya kalau diganti 1, Y-nya adalah 1 juga. Tinggal kita masukkan ya. Lalu, kalau X-nya kita isi 2, Y-nya adalah 4 dari X kuadrat. Jadi, bentuk grafiknya kurang lebih seperti ini. Untuk Y sama dengan X kuadrat. Selanjutnya, untuk grafik yang kedua, Y sama dengan 4X kuadrat. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 0, sama di bawah seperti ini. Kalau X-nya 1, Y-nya 4, berarti 1,4. Grafiknya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi kita sudah punya dua grafik. Setelah itu yang ketiga yaitu Y sama dengan 4. Berarti adalah garis lurus. X-nya berapapun, Y-nya pasti 4. Kita tulis dulu. Di sini Y sama dengan X kuadrat. Ini Y sama dengan 4X kuadrat. Ini adalah Y sama dengan 4. Di mana bidang P itu atau daerah P itu? Daerah P itu dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 4X kuadrat serta Y sama dengan 4. Berarti adalah ini. Berarti kenapa kok yang ini? Karena Y sama dengan X kuadrat kan ini. Mulai dari kurva yang paling kanan sampai sumbu Y. Pembatas yang kedua yaitu Y sama dengan 4X kuadrat. Berarti dari daerah X kuadrat tadi dikurangi 4X kuadrat. Jadi sisanya yang ini aja. Yang saya arsir, kita tulis daerah P ya. Daerah P diputar terhadap sumbu Y. Kalau diputar pada sumbu Y berarti rumusnya adalah volume integral dy kan harusnya. Kalau integral dy berarti ini adalah Fy atau Pi integral X dy. Jadi X-nya berapa? Dari dua persamaan ini kita rubah menjadi X sama dengan, ini kan masih Y sama dengan X kuadrat. Berarti kalau X sama dengan Y pangkat 1/2. Kan berarti kalau X berarti kan akar Y. Akar Y berarti Y pangkat 1/2. Setelah itu yang kedua Y sama dengan 4X kuadrat. Berarti X kuadrat adalah 1/4 Y. X adalah akar 1/4 Y. Sekarang kita hitung volumenya. Dari sini Pi integral batas-batasnya kita lihat terhadap sumbu Y. Berarti kita lihat sumbu Y-nya batasnya yang paling bawah 0, paling atas 4. 0 hingga 4. Ini kalau cuma satu kurva kan rumusnya gini. Kalau dua kurva berarti kan Fy1 kuadrat dikurangi Fy2 kuadrat. Ya. Fy1 kuadrat dikurangi Fy2 kuadrat. Kita pilih Fy1 kuadratnya yang Y pangkat setengah. Kita tulis Y pangkat setengah dikuadratkan. Dikurangi Y yang kedua adalah akar 1/4 Y. Akar 1/4 Y kita kuadratkan dy. Baru kita hitung Pi
Pi integral 0 hingga 4 Y pangkat setengah diperpangkat 2. Y pangkat setengah itu kan akar Y ya. Akar Y. Kalau akar Y dikuadratkan berarti kan hasilnya Y. Dikurangi akar seperempat Y dikuadratkan adalah seperempat Y. dy. Berarti Pi integral 0 hingga 4 Y dikurangi seperempat Y. 1 dikurangi 1/4 adalah 3/4 Y dy. Kita integralkan Pi 3/4 Y kalau diintegralkan menjadi 3/8 Y, batas atas 4, batas bawah 0. Alias kita substitusikan menjadi 3/8 dikali 4 adalah 6 dikurangi 3/8 dikali 0, 0. Hasilnya adalah 6 Pi. Jadi luas dari benda putar ini adalah 6 Pi. Ya. Pi 6 dikurangi 0 sama dengan 6 Pi. Inilah 5 tipe soal dari integral fungsi aljabar. Apabila teman-teman sudah paham, silakan dilatih lagi dengan latihan-latihan soal yang lain biar teman-teman dapatkan di bank soal atau di internet. Kalau belum paham, bisa diputar kembali, di playback dari awal, dari part 1, part 2, dan juga latihan soal. Sampai di sini, kalau teman-teman ada yang masih bingung atau yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel saya dan aktifkan loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video pembelajaran terbaru. Jangan lupa like video ini dan tinggalkan komentar pada kolom komentar. Apabila teman-teman paham, lanjutkan, tingkatkan lagi pemahamannya, dan silakan lanjut ke materi berikutnya. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih telah menonton dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.